warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halisa, NIM 2021 A1C095, Prodi PPKN kelas 3A. Baik, di sini saya akan membahas makalah saya yang berjudul tentang tata negara atau studi kasus pemilihan umum di Indonesia. Bagian A, konsep dasar pemilihan umum. Pemilihan umum atau pemilu di Indonesia pada awalnya ditunjukkan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat untuk rakyat, sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali, pemilu harus dilakukan secara berkala karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Pemilihan umum memiliki beberapa masalah yang belum terselesaikan dan memerlukan tindak lanjut. Diantaranya adalah yang pertama, target untuk mendapatkan anggota perwakilan rakyat yang berkualitas, termaksud tingkat keterwakilan yang berkualitas. Yang kedua, keterlibatan seluruh masyarakat, kesadaran politik masyarakat. Yang ketiga, berbagai hal lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pemilihan umum sebagai sarana demokratisasi. Dan yang keempat, pemilihan umum yang demokrasi dan transparan berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta netralisasi birokrasi sipil dan independensi militer merupakan tuntutan kebutuhan yang harus lebih dikedepankan di masa mendatang. Tujuan pemilihan umum. Tujuan pemilihan umum yaitu melaksanakannya salah satu sistem, yaitu sistem demokrasi yang kekuasaan pemerintahnya dan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, supaya tercapainya kedaulatan rakyat sebagai hak politik rakyat untuk bebas memilih wakil rakyatnya seperti presiden, DPR, DPD, sampai kepala daerah, serta melaksanakan penggantian personal pemerintah secara damai, aman, dan tertib, dan juga memilih wakil rakyat yang mempertahankan NKRI dan menjunjung tinggi filsafat negara kita, yaitu Pancasila. Tujuan diselenggarakannya pemilu yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kedaulatan rakyat. Tujuannya pemilu sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat. Yang kedua, untuk memilih wakil-wakil yang duduk di DPR, DPD, dan DPRD. Yang ketiga, melaksanakan penggantian personal pemerintah secara damai, aman, dan tertib secara konstitusional. Yang keempat, menjamin keseimbangan pembangunan nasional. Pemilu dianggap sebagai bentuk paling real dari demokrasi serta wujud paling konkret keiktiraan atau partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu, kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintah demokratis. C. Sistem pemilihan umum secara mekanis dan organik. Sesuai teori demokrasi klasik, pemilu adalah sebuah transnational of will, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat
bisa bergeser menjadi kekuasaan negara yang kemudian berubah bentuk menjadi wewenang pemerintah untuk melaksanakan pemerintah dan pimpinan rakyat. Berikut adalah pendapat beberapa para ahli tentang pemilihan umum. Yang pertama, menurut Moh Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, pemilihan umum merupakan sebuah cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Oleh karenanya, bagi sebuah negara yang menganggap dirinya sebagai negara demokratis, pemilihan umum itu wajib dilaksanakan dalam periode tertentu. Yang ke-B, pemilihan umum yang diselenggarakan dalam periode 5 tahun sekali adalah saat ataupun momentum memperlihatkan secara langsung dan nyata pemerintahan oleh rakyat. Ketika pemilihan umum itulah semua calon yang berpemimpin duduk sebagai penyelenggara negara dan juga pemerintah bergantung sepenuhnya pada kehendak atau keinginan rakyatnya. Itulah materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.